Ya saudara pendengar, selamat sore. Saat ini di edisi 3 Agustus 2024 saya sedang berada di Kampung Adat Prai Ijing yang merupakan salah satu kampung destinasi budaya yang ada di sentral kota Waikabubak. Jika Anda ingin berkunjung di kampung ini, Anda dapat menikmati perjalanan kurang lebih 10 menit ya, waktu normal jika Anda berada pada penginapan yang sedang berada di sentra kota Waikabubak. Dan jika Anda berkunjung di tempat ini juga, Anda bisa menikmati keaslian alam di sekitar sini, dan Anda akan dimanjakan dengan sejumlah pemandangan yang begitu eksotis di wilayah ini, di mana kita berada pada ketinggian, sehingga kemudian jika Anda memandang ke sejumlah area kota Waikabubak, Anda bisa menikmati panorama alamnya yang begitu eksotis dan begitu memukau. Dan saudara, jika kita berkunjung, tentu saja di sini ada tour guide yang disiapkan sebagai pemandu wisata yang dapat mengarahkan kita untuk bisa mengenal beberapa informasi-informasi terkait tentang situs wisata yang ada di sini. Ada Kakak Mary Tobu yang akan menyampaikan, Marlin Tobu maksud saya, yang akan menyampaikan informasi-informasi terkait tentang situs budaya di Kampung Prai Ijing. Selamat sore Kak Marlin. Selamat sore Kak, perkenalkan saya Marlin Tobu, saya tour guide yang ada di Kampung Adat Prai Ijing. Kak Marlin, sebagai tour guide nih Kak Marlin, tentu saja dapat menyediakan rangkaian informasi jika kita berkunjung di tempat ini. Dan Kak Marlin, kalau kita datang berkunjung di sini, apa saja yang dapat dinikmati oleh setiap wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan asing jika berkunjung di tempat ini? Jika berkunjung ke Kampung Prai Ijing, kita dapat mendapatkan informasi tentang budaya rumah Sumba, dan juga kita akan dimanjakan dengan destinasi yaitu rumah-rumah adat yang ada di Kampung Adat Prai Ijing, yaitu rumah-rumah adatnya masih utuh dan masih asri. Selain rumah adatnya juga ada megalitikum yang berada di halaman rumah setiap warga yang ada di Prai Ijing. Nah, kalau kita lihat ini kan rumah-rumah adatnya ini masih khas sekali, dan juga ada sejumlah aksesoris yang dapat kita nikmati jika berkunjung di sini. Ada juga aksesoris budaya, ada dari busana, kain-kain tenun asli khas Sumbaya. Ini seperti apa nih cara kita untuk kemudian menikmati aksesoris-aksesoris yang disiapkan masyarakat setempat di wilayah ini, Kak Marlin? Di sini juga selain kita foto mendapat view rumah-rumah adat, kita juga menyediakan busana adat. Jika ada wisatawan yang ingin berbusana Sumba, bisa menyewakan pakaian adat Sumba. Di sini disediakan juga, dan juga ada aksesoris lengkapnya jika kita ingin berbusana. Kalau menyewakan ini seperti apa nih cara kita untuk menyewakan ini? Apakah memang sudah disediakan administrasinya seperti apa? Lalu kemudian kalau kita menyewakannya seperti apa? Apa kita menyewakannya itu cuma ada jamnya atau seharian atau seperti apa nih Kak Marlin? Kalau menyewakan, di sini kami juga punya kayak administrasi. Jika ingin menyewa pakaian adat, itu kita nanti sewa. Setelah kita habis pakai, kita itu membayar, dan juga kita mendapat ada karcis bukti tanda penyewaan pakaian adatnya, seperti itu ya. Nah, Kak Marlin, ini kan kalau kita datang dari gang masuk di sini kan kita bertemu dengan teman-teman yang merupakan tempat pembayaran karcis ya, retribusi yang sudah disiapkan di sana. Kalau kita berkunjung ke kampung ini, Kak Marlin, apa saja syarat-syarat yang dipenuhi oleh setiap wisatawan yang datang sehingga tidak mengurangi nilai kekhasan daripada kampung adat Prai Ijing ini? Jadi setiap wisatawan yang ingin berkunjung ke Prai Ijing itu harus wajib melaporkan diri ke retribusi. Jadi kami di situ ada beberapa varian karcis. Yang pertama itu kalau untuk lokal Sumba, maksudnya itu 10.000 per orang. Yang luar dari Sumba, contohnya misal dari Jakarta, Kupang, itu 25.000 per orang. Kalau mancanegara itu 55.000 per orang, dan ada juga untuk anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak kami kasih karcisnya itu 5.000 per anak. Iya,
jika sudah punya karcis, jadi kita bebas kalau masuk ke Praijing, bebas untuk foto begitu, Kak. Kemarin ya, dengar-dengar di sini juga ada sediaan makan khas Sumba di sini ya. Ini makanan khas Sumba yang disediakan di warga sini ini seperti apa nih Kak Marlin? Makanan Sumba seperti camilan kayak keripik ubi ada juga, terus ada makanan khas Keparak ada juga yang disediakan, dan juga jika ada wisatawan yang ingin mau merasakan makanan khas Sumba itu, kalau mau makan bisa mereka pesan dan kami juga menyediakan, karena kebetulan di dalam Kampung Praijing adalah tempat juga masyarakat rumah tinggalnya mereka, jadi bisa untuk kita memesan makanan khasnya. Kalau kemarin ini ada berapa semua rumah budaya yang ada di sepanjang Kampung Praijing ini? Ya, kebetulan di dalam Kampung Praijing ini terdiri dari 34 rumah, dan juga kami di sini ada homestay, ada perpustakaan kampung juga ada di dalam Kampung Praijing. Jadi 34 rumah ini dengan jumlah kakaknya itu ada hampir 52 kakak yang berada di sini. Baik, makasih Kak Marlin atas informasinya terkait tentang kita berkunjung di Kampung Adat Praijing yang juga merupakan salah satu destinasi andalan di Sumba Barat yang cukup populer saat ini. Kita tahu bahwa Kampung Adat Praijing ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata yang go internasional, di mana kita tahu bahwa kampung ini apalagi pada hari libur sering diramaikan dengan pengunjung-pengunjung dari berbagai belahan dunia, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dan saudara pendengar, demikian informasi awal yang dapat kami hadirkan untuk Anda dari Kampung Praijing, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang kami hadirkan di sore hari ini. Saya Jarlende mohon pamit dari hadapan Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.